Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 KBI akan menjelaskan tutorial untuk mencari pohon filogenetik. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator Sri Rahma. Lalu tutorial pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya Tika Yudhistira. Kepada Tika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Distira dengan NIM 2310423003. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama yaitu NCBI Blast. Jadi kita ketikkan saja NCBI Blast di Google, kemudian kita pilih yang paling atas ini National Institute of Health Blast. Nah, klik kiri, kemudian open link in new tab. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita scroll saja ke bawah, kita pilih yang nucleotide blast ini. Kita klik. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita scroll saja ke bawah, di mana di sini ada clipboard, di mana di clipboard ini kita bisa mempastikan atau menyalin hasil kontak sequence DNA. Di mana di sini saya menggunakan hasil kontak sequence DNA yang kami gunakan dari kelompok 6 KBI di minggu lalu. Kita buka filenya dalam bentuk notepad. Jadi ini adalah hasil kontak yang kami gunakan pada laporan akhir minggu lalu. Nah, kita blok saja, kemudian kita kopikan, kita kembali ke NCBI Blast tadi, kita pastikan di clipboard ini. Nah, setelah terpastikan seperti ini, kita scroll saja ke bawah, pastikan bagian ini itu dicentang atau di checklist. Show result in the window-nya di checklist. Kemudian kita pilih algorithm parameters, kita klik. Nah, kemudian pada bagian max target sequences-nya ini itu eh, kita pilih yang 5.000. Kita pilih yang 5.000, baru setelah itu kita klik blast. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tampilan seperti ini, ini ada sekitar show-nya itu ada 5.000 spesies, di mana sebentar ini masih loading. Jadi bagian di select all-nya ini kita hapus saja, kita hilangkan centangnya, kemudian kita pilih 9 spesies yang sesuai dengan ketentuan. Di mana di sini saya memilih Bacillus sp. 2, kemudian Bacillus yang lain, kemudian 6 spesies yang eh, 6 spesies yang memiliki genus yang berbeda. Nah, kemudian setelah 9 spesies terpilih, ini ada 9 sequences selected. Tandanya udah ada 9 spesies yang kita pilih. Kemudian klik download yang ada di sini. Kita download dalam bentuk FASTA Complete Sequence. Dalam format itu, kemudian kita buka filenya, dan dia akan langsung terbuka dalam format Notepad. Nah, jadi ini adalah hasil sequence yang sudah kita pilih tadi, 9 spesies. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin saya Farid Iqbal dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya dari sequence DNA yang sudah kita dapatkan di NCBI Blast. Nah, langkahnya itu di data sequence yang sudah kita notekan ini, kita hapus semua bagian yang tidak penting dan tinggalkan saja nama spesiesnya saja. Misalnya pada yang pertama ini Bacillus sp. Nah, kita hapus semuanya sampai sequence ini. Hapus. Lalu langkah selanjutnya itu untuk backspace-nya itu kita ganti semuanya itu menjadi underscore. Nah, lalu ini kan nama spesiesnya Bacillus sp. Lalu untuk
yang Bacillus sp lainnya itu, untuk yang dua spesies yang sama, itu kita kasih uh, kodenya itu misalnya menjadi satu untuk membedakannya. Nah, kita lakukan ke semua 10 data yang kita inginkan. Kita hapus semuanya, dan ini ganti menjadi underscore. Nah, ini berarti SP2. Lanjut kita scroll. Nah, untuk yang sekuensi yang kita lakukan di minggu kemarin itu berarti kita rubah namanya menjadi Bacillus SP3. Kenapa 3? Karena yang sama yang 2 tadi sudah kita kasih kode. Bacillus underscore SP underscore 3. Sudah. Lalu kita klik file dan save. Untuk namanya itu bebas. Di sini saya mengganti namanya menjadi Sekdam NCBI. Lalu save. Dan ingat untuk menyimpannya di file bagian mana. Lalu klik save. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara untuk menggunakan aplikasi CrystalX untuk sequence DNA yang sudah kita salin dari notes tadi. Pertama-tama masuk ke menu file, lalu pilih load sequence. Setelah itu cari file yang kita simpan tadi. Di sini kita masukkan. Terjadi kesalahan. Kita cari kembali di mana notes-nya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka tekan alignment. Tekan do complete alignment yang bagian atas. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita akan menunggu hingga aplikasi ini mengurutkan dengan baik. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu simpan. Tekan file kembali, lalu pilih Save Sequence As. Tekan FASTA Format, lalu sesuaikan dengan apa di mana kita mau menyimpan dan sesuaikan namanya. Setelah itu tekan OK. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan untuk tahapan selanjutnya. Nah, jadi setelah untuk tahapan selanjutnya itu kita buka dulu aplikasi BioEdit. Nah, di sini kita buka dulu file yang telah kita simpan tadi, yang sequence-nya tadi. Nah, ini dia sequence yang tadi. Dan lalu kita buka. Nah, di sini bakalan nampak sequence dari 10 spesies yang telah kita ambil tadi. Nah, pertama kita harus memotong bagian-bagian yang hilang di sini. Maksudnya kayak ketika ada bagian yang hilang ini, kita harus potong ya. Nah, awalnya itu kita cari bagian yang paling mendekati semua itu, bagian yang mulai semuanya baru mulai gitu. Nah, di sebelum itu tuh semua sequence itu kita hapus. Oke. Terus untuk sequence yang lain yang kayak seperti ini yang kosong-kosong ini, meskipun ada satu ataupun meskipun cuma satu yang kosong, itu tetap juga harus kita hilangkan.
Nah, baik, ini semua sequence sudah selesai kita edit. Nah, selanjutnya itu ialah kita save sequence-nya dengan cara mengetik di bagian menu pilihan file. Kemudian kita save as. Nah, untuk formatnya, file ini kita save dalam tipe FASTA. Terus juga kita tinggal tekan save. Nah, sekian untuk proses dari di bioedit. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Olian Riri akan melanjutkan penjelasan yang tadi pada aplikasi media yaitu Molecular Evolutionary Genetics, di mana di sini kita klik file, open a file session, lalu kita buka sequence tadi. Pada bagian analyze or align ini kita klik analyze karena alignment atau yang sudah diajarkan tadi itu sudah kita lakukan di bioedit dan crystal. Analyze ini nucleotide sequence. Oke. Ya. Karena di sini sequence-nya itu adalah tentang bacillus, jadi itu merupakan bakterial. Jadi kita klik oke. Selanjutnya itu kita klik bagian distance pada computed resistance dengan metode bootstrap-nya, lalu dengan replikasinya itu sebanyak 500 kali, lalu klik OK. Ini merupakan jarak dari setiap spesies yang ada. Kembali, kita klik PA. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan mengenai keragaman sequence yang sudah di-alignment ini. Yang pertama itu C, di mana C ini merupakan conserved sites. Nah, akan menampilkan teks seperti ini, yaitu ada beberapa yang warna kuning, di mana artinya itu tidak mengubah semua spesies basa. Jadi beberapa urutannya ini tidak mengubah urutan basanya gitu. Lalu untuk P yang merupakan variable size yang artinya lebih dari satu basa. Jadi ada lebih dari satu basa untuk urutan ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada S atau singleton size, di mana ini merupakan hanya satu basa yang berubah hanya berubah di satu basa saja gitu. Dan ini urutannya. Nah, lalu untuk bagian PI atau P, di mana ini merupakan parsimony informative sites, kita klik. Tidak ada. Ini tuh merupakan nucleotide high index atau keragaman genetiknya yang tinggi. Namun di sini tidak menampilkan. Ini ada nucleotide high yang tingginya yaitu T pada Bacillus sp2 dan Bacterium YSSO404.
Baiklah, penjelasan berikutnya itu mengenai filogeni akan dilanjutkan oleh rekan saya dan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk merekonstruksi pohon dari sequence tadi. Nah, pada bagian ini kita klik yang phylogeny. Kemudian di sini ada beberapa jenis pohon, yaitu maksimum likelihood, Nickmore joining, minimum evolution, UPGMA, dan maksimum parsimony. Nah, pada kali ini kita akan membangun 4 pohon untuk sequence tadi. Yang pertama itu yang pohon maksimum parsimony. Kita klik yang maksimum parsimony. Kemudian pada bagian test of phylogeny kita ganti jadi bootstrap dan replicate-nya 500. Setelah seperti itu kita klik OK. Kita tunggu sesaat. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, berikut adalah pohon rekonstruksi versi yang maksimum parsimoni. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa kelompok monofiletik. Misalnya, pada Bacillus sp2 dan Bacterium YSS04 itu merupakan contoh yang monofiletik. Kemudian untuk contoh yang parafiletik, yaitu Bacillus sp1, Bacillus methylotropicus, Bacillus sp3, Calidivantibacillus erzurumens tanpa mengikutkan Nealia circulans. Itu contoh yang parafiletik. Kalau contoh yang polifiletik, yaitu Nealia circulans dan Bacillus sp2, yang mana mereka sudah terpisah nenek moyangnya. Baik, untuk pohon selanjutnya kita kembali lagi ke slide awal, itu kita klik lagi phylogeny, kemudian kita mau melihat yang versi pohon maksimum likelihood. Kita klik yang maksimum likelihood, kemudian sama, kita ganti jadi standar bootstrap yang slow, lalu replicate-nya 500, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul tampilan pohonnya. Nah, berikut untuk pohon yang versi maksimum likelihood method. Nah, di sini terdapat beberapa kelompok monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Untuk monofiletiknya yaitu Nealia circulans dan Endophytic bacterium. Salah satu contoh monofiletiknya. Untuk contoh parafiletik yaitu Bacillus methylotropicus, Bacillus sp3, Bacillus sp1. Tanpa kita mengikutkan yang lainnya. Contoh yang polifiletik yaitu Nealia circulans dan Bacterium YSS04. Nah, selanjutnya kita kembali lagi seperti awal tadi ke phylogeny, kemudian pohon selanjutnya yaitu Nickmore joining. Kita klik yang Nickmore joining. Kemudian ini jadi bootstrap lalu 500 replicate-nya, kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat dan akan muncul tampilan pohon seperti berikut untuk yang Nickmore joining. Nah, bisa kita lihat pada pohon berikut ada beberapa contoh yang monofiletik yaitu Bacillus methylotropicus dan Bacillus sp3. Untuk parafiletiknya contohnya yaitu Bacillus methylotropicus, Bacillus sp3, Bacillus sp1, Bacillus sp2 tanpa kita mengikutkan yang lainnya. Kalau contoh yang polifiletiknya yaitu Bacillus sp1 dan Bacillus sp2 saja. Kemudian untuk pohon selanjutnya yaitu kita klik kembali ke phylogeny. Nah, kita pilih yang terakhir yaitu pohon versi minimum evolution. Kita klik. Kemudian ini jadi bootstrap, replicate ganti 500, kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti berikut untuk yang minimum evolution. Nah, bisa kita lihat terdapat beberapa kelompok yang monofiletik. Yang monofiletiknya contohnya ialah si Bacillus methylotropicus dan Bacillus sp3.
Kemudian contoh parafiletiknya yaitu Bacillus sp3 dan Bacillus sp1 tanpa kita mengikutkan Bacillus methylotropicus. Untuk polifiletiknya yaitu Bacillus sp1 dan Bacillus sp2. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Feby. Itu dia penjelasan terkait pohon filogenetik dengan menggunakan aplikasi software Mega 11, BioEdit, dan CrystalX. Mungkin sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.